Oke, apa kabarnya nih Karisa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah mendingan dari demamnya? Udah, Udah, alhamdulillah. Sekarang berarti di kosan ya? iya, Sekolahnya sampai hari apa berarti minggu ini? Sampai hari Jumat tetap atau sampai hari ini aja? Mbak Jumat Oh, aja. sampai hari Jumat. Berarti terakhir mungkin ya, minggu terakhir sekolah ya? Iya, Ya, nggak apa-apa ya. Meskipun puasa sekolahnya harus tetap semangat gitu ya. Meskipun KBM-nya kan nggak terlalu ya kalau puasa kan ya. Nggak apa-apa. Jadi sekarang kita kiatin di lesnya berarti ya. Lesnya kita balik lagi di kimia hari ini. Tadi Karisa sempat chat ke kakak kalau bukunya nggak tahu di mana gitu ya, atau yang kemarin di rumah gitu. Nggak apa-apa, nanti kan kemarin kerjaannya udah bener gitu ya ngerjainnya. Cuman apa namanya tuh, tadinya kakak mau nempelin di OneNote aja biar nggak lupa gitu. Mungkin nanti kakak ingetin lagi aja ya ke Karisa ya hmm, buat ini. Nanti kakak ingetin lagi. Oke, hari ini kita lanjutin materinya kali ya. Soal yang lainnya udah coba dikerjain atau enggak? udah. Udah yang bawah-bawahnya juga berarti ya. Mm-mm. Bentar, kakak share screen dulu ya. Oke, Karisa di Komuba ngambil mata pelajaran apa aja? Matematika, fisika, kimia. Tiga ya berarti ya. Iya, Oke oke. Komplit berarti ya. Nggak ada biologi, kalau biologi ya. iya. Oh, oke. Why didn't you take biology lesson? Nggak tahu ya kenapa. Jadi ya udahlah Kak, nggak aja gitu ya. Iya, Oke deh, bentar. Nah, share screen-nya udah kelihatan? udah. Udah ya. Oke, kita lanjutin. Kemarin kita udah selesai untuk konsep laju reaksinya gitu ya. Kemarin kita udah selesai untuk subbab pertama gitu di bab laju reaksi gitu ya. Jadi di subbab laju reaksi kemarin kita udah selesai 3 kali pertemuan ya di konsep laju reaksi ya. Nah, konsep laju reaksinya kita udah didefinisi sama penentuan laju reaksi sampai rumusnya gitu ya. Jadi rumusnya jangan lupa kalau laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktunya. Jadi perubahan konsentrasi dibagi waktu gitu ya. Jadi selalu itu yang diinget-ingetin lagi gitu ke Karisa, dan kemarin kita udah sempat bahas contoh kasusnya juga gitu ya. Bagaimana untuk laju reaksi reaktan sama produk gitu ya. Laju reaksi reaktan itu bertanda negatif gitu ya. Artinya negatif di sini karena konsentrasinya terus berkurang gitu ya. Sedangkan produk tandanya positif, laju reaksinya karena dia konsentrasinya bertambah terus, artinya dia menjadi produk, menjadi hasil gitu ya. Jadi reaktan berkurang, produk bertambah gitu ya. Hmm. Kemarin sempat kakak tanya, laju reaksi mungkin nol enggak? Mungkin. Eh, Kalau reaksi gini, suatu reaksi mempunyai laju reaksi kalau ada perubahan konsentrasi gitu ya. Yang berubah konsentrasinya itu yang bereaksi itu si reaktan atau produk sebenarnya yang bereaksi. Kan. Reaktan kan sebenarnya ya yang bereaksi itu ya. Jadi Iya, kalau laju reaksinya nol, artinya ada reaksi enggak? enggak. Enggak, jadi nggak mungkin kalau laju reaksi nol. Jadi kalau bukan nggak mungkin, mungkin iya ada, tapi artinya dia tidak bereaksi gitu ya. Jadi kita bisa menentukan laju reaksi suatu reaksi kimia jika ada perubahan konsentrasi gitu ya. Jadi kalau ditanya kalau nol laju reaksinya artinya apa? Oh, berarti tidak terjadi reaksi apapun gitu di antara reaktan itu gitu ya. Karena kan laju reaksinya nol, jadi apa yang bergeraknya nggak ada gitu ya. Jadi kalau nol itu yang memungkinkan adalah konsentrasinya, benar nggak? Jadi kalau kemarin kita bahas soal yang Karisa kerjain kan habis tuh reaksinya jadi nol ya setelah bereaksi berapa detik gitu. Nah itu yang memungkinkan reaksinya konsentrasinya yang nol gitu ya. Tapi kalau konsentrasinya nol berarti kan ada perubahan gitu ya. Bukan berarti laju reaksinya nol gitu ya. Jadi itu Iya. yang perlu di highlight lagi di laju reaksinya gitu.
Kemarin kita udah sempat juga latihan soalnya gitu ya. Dari pertama kita pertemuan kedua di sini sampai pertemuan ketiga kemarin udah kita udah ngerjain sampai Karisa juga udah bisa memahami gitu ya konsep laju reaksinya. Nomor tiga juga udah dikerjain. Nah, 4, 5, 6, 7 Karisa sempat ngerjain atau enggak? Belum. Belum. Nah, sebelum kita masuk ke subbab yang baru, mau nyelesain ini dulu atau nanti aja Kak aku cobain atau gimana? Lanjut dulu aja, Kak. Lanjut ke subbab yang baru aja. Iya. Oh, oke, berarti nanti Karisa coba kerjain nomor 4, 5, 6, dan 7 ya. Oke, kita coba ke subbab yang baru ya. Oke, subbab yang baru. Nah, kayak kemarin kan di bentar. Nah, di bagan bab laju reaksi ini yang kedua kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksinya apa gitu ya. Setelah kita paham konsep laju reaksi, kita akan mempelajari faktor-faktornya nih. Jadi laju reaksi itu karena ada apa sih gitu ya? Kok bisa suatu reaksi bisa mempunyai laju reaksi gitu. Nah, di sini apa manfaatnya nih kita belajar faktor-faktor laju reaksi? Nah, yang pertama adalah manfaatnya memahami teori tumbukan. Jadi kita akan mengenal yang namanya teori tumbukan ya. Memahami teori tumbukan untuk mengendalikan cepat lambatnya reaksi kimia atau mengendalikan laju reaksi gitu ya. Nah, dari kata mengendalikan, berarti kita bisa dong ngendaliin laju reaksinya mau cepet atau lambat gitu kan ya. Di fisika juga kan kayak gitu ya. Kecepatan itu kan bisa dipercepat, bisa diperlambat. Gimana kita ngendarain mobilnya aja, bener nggak? Nah ya kan kalau kita mengendarain mobil kan nggak melulu harus cepat, nggak melulu harus lambat, tapi kita yang mengendalikan, driver yang mengendalikan gitu kan ya. Nah sama gitu di laju reaksi juga kita bisa mengendalikan tuh si cepat lambatnya atau si laju reaksinya kayak gimana. Misal mengendalikan tuh Karisa misalkan mau nyeduh kopi. Nah, kemarin kita contohnya nyeduh kopi mulu ya. Misalkan nyeduh kopi nih, lebih cepat larut pakai air normal di suhu ruang atau pakai air panas. Air panas. Air panas. Kenapa kita harus pakai air panas? Biar lebih cepat larut aja sih. Ah, padahal kan sama-sama air ya, gitu ya. Tapi kok kita bisa berpikiran bahwa air panas itu bisa mempercepat untuk melarutkan si kopinya. Nah, itu contoh mengendalikan itu gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih gitu. Pakai air normal atau air dingin justru malah memperlambat gitu ya si kopinya larut gitu. Nah, itu contoh mengendalikan tuh seperti itu gitu ya. Terus misalkan Karisa suka cooking or baking. Suka. Misalkan baking gitu ya, bikin kue bolu misalkan gitu ya. Apalagi sekarang bentar lagi mau lebaran ya. Pasti bikin-bikin kue ya atau beli gitu ya. Tapi kalau bikin tuh kita kan bisa tahu takarannya. Misalkan tepungnya harus berapa gram. Terus misalkan zaman sekarang bisa pakai namanya baking powder, baking soda kayak gitu ya. Nah, itu kan untuk mengembangkan. Terus kita tahu apa di ovennya harus di suhu berapa derajat. Nah, itu tuh bentuk-bentuk kita mengendalikan laju reaksi gitu ya. Kita mengendalikan gimana sih biar dapat kue yang enak gitu ya, atau kue yang mengembangnya pas gitu dan enak untuk dimakan. Nah, kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk pengendaliannya seperti itu ya. Jadi Karisa paham untuk maksud pengendalian di sini? Nah, apa yang bisa kita kendalikan dalam kimia gitu khususnya? Nah, kita belajar mengenai teori tumbukan. Nah, sekarang teori tumbukan kita kaitkan dengan teori tumbukan di fisika gitu ya. Kemarin kita sempat bahas ya, kalau di fisika juga ada gitu kelas 10 kita belajar teori tumbukan. Kalau di fisika namanya apa? Tumbukan sih juga. Atau nama lainnya Mau eh momen. mau momentum. Nah, momentum betul. Jadi kalau di fisika kita kenalnya momentum ya. Gitu ya. Di hukum Newton kan kita belajar hukum Newton 1, 2, 3 terus ke impuls, terus terus ke momentum gitu ya. Konsepnya sama gitu. Tumbukan terjadi kalau apa? Nah,
Tumbukan terjadi kalau apa, Kak Risa? Di fisika. Kita bahas di fisikanya dulu, coba. Um, Apa coba? Kalau di fisika, Kalau ada dua benda yang bergerak, satu betul, diem, satu gerak. betul, betul, betul. Good job. Jadi kalau di fisika, ya, oke, good job. Momentum itu terjadi kalau ada minimal dua benda, betul ya? Terjadi kalau ada minimal dua benda, betul. Minimal dua benda. Tadi keywordnya udah betul, dua benda yang bergerak, betul. Nah, gitu ya. Berarti di sini juga sama sebenarnya konsepnya buat di kimia juga gitu ya, teori tumbukan atau teori momentumnya. Berarti minimal harus ada dua reaktan gitu ya. Benar ya? Dua reaktan yang bergerak. Nah, kalau bergerak berarti dia harus punya apa? Nah, bergerak berarti punya apa? Kalau di fisika rumusnya apa sih? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Energi. Momentum itu simbolnya P ya. P sama dengan massa kali V ya. Di fisika kan gini ya. Suara Karisanya hilang nih di kakak gimana? Halo, tes tes. Karisa atau kakaknya yang ini ya? Oh, Karisanya. Oke, kita tunggu. Oke, halo Karisa. Cek cek. Suara kakak masuk. Karisanya belum masuk. Suara Karisanya belum ya. Kita tunggu dulu. Ayo, Kak. Nah, oke. Bilangin, Kak. Oke, tadi terlempar ya. Iya, Oke, sekarang udah ini lagi suara kakak jelas lagi ke Karisanya. udah. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi kata Karisa di fisika itu momentum terjadi kalau ada minimal dua benda yang bergerak. Betul. Kalau benda bergerak cirinya dia punya kecepatan ya. Nah, rumusnya itu kan di Mm-mm. fisika kan P ya. Jadi apa namanya tuh simbolnya P sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi si benda itu punya massa dan kecepatan. Kenapa ada kecepatan ya harus bergerak gitu kan ya. Nah, di fisika momentum itu vektor atau skalar? Apa? Vektor. Vektor. Kenapa vektor? Jawabannya betul, vektor. Kenapa? Eh, Lupa. Kenapa? Kalau vektor itu berarti dia punya apa? Suatu besaran merupakan vektor kalau dia punya apa berarti? Punya Apa ya? nih, Energi gerak. bergerak iya, tapi ini kita bahasnya vektor sama skalar dulu. Oke, pengertian skalar sama vektor apa menurut Karisa? Masih ingat? Di fisika kepake terus nih skalar sama vektor sampai kelas 12 nanti. Skalar itu apa? Dia kalau punya nilai aja. Ya, jadi kalau misalkan apa namanya Karisa bergerak sejauh 5 meter. Nah, ya udah gitu. Itu skalar gitu ya. 5 meter ya udah. Tapi kalau misalkan Karisa bilang Karisa bergerak ke arah kiri sejauh 5 meter. Nah, itu berarti vektor, berarti punya nilai dan arah ya. Karisanya nge-freeze lagi.
Karisanya nge-freeze lagi. Sinyal di kosannya kayaknya ini ya lagi kurang on. Kita tunggu respon dulu Karisa. Karisa? Belum ada. Tuh dia keluar lagi. Oke. Nah, oke. Ini sinyal di kosannya lagi gak oke ya? Iya, Oke, it's okay, it's okay. Namanya juga kelas online ya, pasti trouble-nya di internet lah ya. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi skalar itu dia punya arah doang gitu. Dia punya nilai doang gitu ya. Jadi misalkan Karisa bergerak sejauh 5 meter, ya udah 5 meter doang gitu kan ya. Tapi kalau vektor itu berarti Karisa bergerak ke arah kiri sejauh 5 meter. Berarti jelas Karisa ke arah mana nih bergeraknya gitu ya. Jadi kalau vektor itu dia punya arah sama nilai gitu ya. Nah, sama di sini juga gitu ya, buat di kimia juga misalkan di sini Kakak contohin pembentukan HCl gitu ya. HCl terbentuk dari gas hidrogen sama gas klorin misalkan ya. Di kimianya ya, ini contohnya. Misalkan ada ini contohnya. Contoh misalkan H2 ditambah Cl2 gitu ya menjadi 2HCl gitu ya. Nah, bagaimana caranya si H2 atau hidrogen sama klorin dia bereaksi untuk membentuk asam klorida gitu kan ya, membentuk asam. Berarti di sini misalkan harus ada tumbukan nih antara si atom H atau molekul H2 atau hidrogennya sama molekul klorinnya gitu ya. Jadi kalau dia nggak bertumbuk gitu ya, berarti dia nggak akan menjadi apa nggak akan menjadi HCl gitu di sini ya. Nah, jadi masing-masing dari molekul H2 atau molekul klorin dia harus mempunyai yang pertama apa? Arahnya dulu ya, mm, gitu ya. Arahnya kalau dia mau menyatu dia harus kayak gimana? Harus searah atau harus beda arah? Nah, pertanyaannya gitu. H2 biar H2 sama Cl2 biar jadi HCl, biar terjadi tumbukan arahnya harus kayak gimana? berlawanan. Berlawanan. Ya, logikanya aja ya harus berlawanan gitu ya. Misalkan kita punya H2 di sini gitu ya. Sini H2. Misalkan H2 ke arah sini gitu ya, berarti Cl harus ke arah mana? Cl2-nya. Kalau H2 ke kanan berarti Cl2-nya harus ke mana? Biar bertumbuk Kiri. ke kiri, betul. Nah, jadi di kimia juga reaksinya seperti ini gitu ya, tumbukannya gitu ya. Jadi si reaktan satu sama lain mempunyai arah yang berbeda supaya terjadi tumbukan, maka terbentuklah jadi HCl gitu ya. Jadi nyatu kan ya. Oke, bentar. Oh. Kursor kakaknya nih sekarang yang agak-agak. Bentar ya. Karisa kalau ada hal-hal yang mau diselesaikan dulu boleh biar fokus ke pelajarannya ya. Mm, Oke. Bentar ya, kursor kakaknya nih sekarang yang agak-agak. Oke. Berarti menjadi HCl. Misalkan di sini kayak gini gitu ya. Ya, jadi nyatu gitu ya. Anggaplah di sini dua gitu, dua HCl-nya di sini. Nah, gitu ya. Kalau di fisika kan kalau misalkan kita belajar momentum balik lagi ke kelas 10 kan ada yang namanya lenting ya. Ada lenting sempurna, ada lenting sebagian, ada tidak lenting sama sekali gitu kan ya, ada tiga. Kalau lenting sempurna berarti dia apa namanya tuh tumbukannya terjadi setelah tumbukan ya gimana kalau lenting sempurna? Kalau lenting naik sempurna mantul bukan atau stop.
Nah, kalau 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 nempel berarti itu apa? Kalau nempel berarti tidak lenting. Lenting itu mental ya. Jadi kalau biasanya apa namanya tuh kalau setelah terjadi tumbukan kan biasanya misalkan dari arah kiri ke kanan berarti yang setelah terjadi tumbukan yang kiri nanti mental ke kanan, yang ke arah kiri nanti mental ke kanan gitu kan ya. Jadi mental gitu ya kalau lenting sempurna ya. Kalau lenting sebagian yang satu mental, yang satu diem gitu ya. Tapi kalau tidak lenting berarti nanti dia menyatu ya gitu ya. Nah, berarti di sini dia harusnya tidak lenting ya gitu ya. Harusnya gitu. Berarti apa namanya tuh eh ketika dia tidak lenting gitu ya, berarti dia menyatu satu reaktan satu dengan reaktan keduanya gitu ya. Jadi reaktannya saling menyatu gitu ya. Nanti Kakak kasih simulasinya gitu ya. Oke, nah di sini teori tumbukan, kenapa sih Kak teori tumbukan bisa mengendalikan laju reaksi gitu ya? Nah, jadi karena suatu reaksi itu terjadi kalau ada tumbukan gitu ya. Oke, di sini teori tumbukan berdasarkan teori tumbukan bentar. Nah, berdasarkan teori tumbukan, nah, laju reaksi berarti terjadi kalau apa? Nah, jika apa? Berarti tergantung pada yang pertama arah tumbukan. Jadi arah tumbukan reaktannya harus opposite, harus berlawanan gitu ya. Tapi kalau tidak berlawanan kan dia tidak terjadi gitu ya. Suara kakak ini enggak putus-putus enggak? Hmm. Iya, putus-putus. Oh, oke oke. Kalau di layarnya udah sampai mana? Di layar Karisanya. Udah nomor satu, arah tumbukan. Oh, oke. Sampai situ ya. Jadi kalau berdasarkan teori tumbukan, laju reaksi itu terjadi jika yang pertama arah tumbukannya berlawanan ya. Arah tumbukan berlawanan. Terus kira-kira apa lagi? Harus sering nggak tumbukannya biar terjadi reaksi gitu? Pergerakannya harus sering atau Apa? enggak? Pergerakannya harus sering atau enggak? Hmm, Atau sekali doang? Ya udahlah sekali jadi ini gitu. Mungkin nggak? harus sering. Harus sering, betul. Tadi aja kita nyeduh kopi kan nggak cuma diseduh doang, tapi diaduk pakai sendok ya. Untuk mempercepat kita udah pakai air panas terus diaduk pakai sendok gitu ya. Berarti kan kebayang ya partikel-partikel kopinya dia bertumbuk satu sama lainnya seberapa sering. Nah, berarti harus sering. Berarti yang kedua adalah frekuensinya ya. Frekuensi tumbukannya gitu. Berarti kalau frekuensi tumbukan tergantung apa? Tergantung jumlah molekulnya atau tergantung dari energinya menurut Karisa. Kalau frekuensi sering-sering terjadinya tumbukan tergantung apanya? Tergantung jumlahnya atau tergantung energinya? Eh, energinya. Tergantung kalau frekuensi itu tergantung jumlah ya. Jadi semakin Oh, banyak molekul berarti semakin banyak interaksinya, benar nggak? hmm, Jadi kalau frekuensi tumbukan itu tergantung jumlah molekul HCl-nya. Kenapa jumlah? Karena kan kemarin kita belajar konsentrasi ya. Laju reaksi itu kan perubahan konsentrasi ya terhadap perubahan waktu. Berarti konsentrasinya semakin tinggi gitu ya. Berarti artinya semakin banyak molekulnya. Berarti semakin sering tuh tumbukannya gitu ya. Berarti ada laju reaksinya gitu. Terus yang ketiga yaitu energinya gitu ya. Kayak tadi kita pilih air dingin atau air panas gitu. Sebenarnya untuk pemilihan air dingin atau air panas itu untuk memberikan energi ya. Nah, energi tumbukan gitu ya. Nah, karena harus dia punya energi dalam kimia kita ada yang disebut dengan energi aktivasi. Nah, Karisa pernah dengar energi aktivasi? belum. Belum ya.
Nah, jadi kalau di kimia ada yang sebut dengan energi aktivasi. Kalau di fisika kan kita kenalnya energi mekanik ya, kalau belajar momentum ya. Jadi penjumlahan antara energi potensial sama energi kinetiknya gitu kan ya. Jadi kalau di fisika kita Mm-mm. kenal energi kinetik ketika suatu benda mempunyai kecepatan atau suatu benda yang bergerak gitu ya, dia punya kinetik gitu. Tapi kalau di kimia untuk teori tumbukan ini dia disebut dengan energi aktivasi gitu ya. Dari namanya energi aktivasi, Karisa udah bisa prediksi energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi atau pengaktifan ya biasanya disebutnya. Nah, ini biasanya energi apa? Energi yang harus gitu ya. Sebentar. Oke, bentar agak 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 ini agak loading OneNote kakaknya bentar ya. Oke, di Karisa aman OneNote-nya terlihatnya di layarnya? Iya, aman. Oh, oke. Di kakak barusan agak agak nge-lag. Oke, bentar ya. Tuh, nge-lag lagi. Oke. Energi aktivasi atau energi pengaktifan itu adalah energi minimum. Ingat ya, energi minimum ya. Energi minimum yang harus. Nah, ada kata-kata harus. Yang harus dimiliki oleh reaktan oleh reaktan untuk bereaksi. Karena yang bereaksi itu kan reaktan ya. Kalau produk kan hasilnya ya, gitu ya. Jadi bukan miliknya si produk gitu. Energi Mm-mm. aktivasi ini adalah energi yang harus dimiliki oleh si reaktannya. Nah, di sini energi aktivasi itu kita bisa lihat dari grafiknya. Kita punya dua ya. Perlu kakak gedein lagi nggak gambarnya? Atau cukup jelas di Karisa? Cukup. Oh, cukup. Oke. Nah, di sini energi aktivasi itu kalau kemarin kan Karisa bab kemarin belajar bab apa? Termokimia ya? Mm-mm. Ada reaksi eksoterm sama reaksi endoterm. Apa bedanya? Coba kakak tanya dulu. Reaksi eksoterm sama endoterm apa bedanya? Endoterm itu yang menangkap panas ya. Mm-mm. Indo eksoterm itu yang melepas panas. Betul ya. Jadi kalau reaksi eksoterm biasanya kalau dalam suatu reaksi kimia kita kan mereaksikan misalkan dua reaktan gitu ya. Terus biasanya kalau di eksperimen penelitian kecilnya gitu ya di lab kita bisa ngerasa tuh si labunya panas atau enggak tuh ke tangan kita gitu kan ya. Berarti kan dia melepaskan kalor ke lingkungan gitu ya. Berarti itu reaksi eksoterm. Kalau endoterm berarti panasnya di dalam ya gitu ya, mengikat si panasnya. Kalau eksoterm berarti dia melepas panasnya gitu ya. Oke, betul. Nah, di sini berdasarkan dua reaksi tersebut berarti apa namanya tuh diagram energi aktivasinya juga dua gitu ya berdasarkan reaksi tersebut. Kalau berdasarkan reaksi eksoterm gitu ya. Jadi yang dinamakan energi aktivasi itu adalah ini nih. Energi yang harus dicapai oleh si reaktan. Di sini ya ada simbol R untuk reaktan gitu ya. P untuk produk ya. Nah, di sini Karisa bisa lihat nih. Misalkan si reaktan untuk reaksi eksoterm, untuk reaksi eksoterm dulu, reaktan misalkan punya energi di titik ini. Nah, agar dia menghasilkan produk, nah berarti dia harus mencapai energi ini untuk menghasilkan produk gitu. Jadi harus nyampe dulu si energi aktivasinya gitu. Kalau gak nyampe, berarti dia nggak akan membentuk produk gitu. Ya, jadi energi aktivasi itu adalah energi minimum yang harus dimiliki reaktan gitu ya, ya benar nggak? Karena di dalam kan dia melepaskan elektron, melepaskan kalor ya, melepaskan energi. Artinya energinya dia lebih kecil dibandingkan dengan si reaktan gitu ya. Di sini bisa kita lihat gitu ya.
Jadi si produknya energinya di bawah nih gitu. Untuk ya reaksi eksoterm di sini nih gitu ya. Produknya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk reaksi eksotermnya? Ada pertanyaan dulu dari Karisa? Enggak sih. Enggak ya. Kita lanjutin ke endoterm. Nah, sama halnya dengan endoterm. Tadi kan endoterm kata Karisa dia mengikat panas atau dia apa namanya itu mengumpulkan panas gitu ya di dalam gitu ya hasilnya gitu. Nah, berarti di sini kebalikannya. Ketika kita punya energi reaktan sebesar di sini, dia harus mencapai energi aktivasinya sampai sini gitu ya, baru dia menghasilkan produk. Nah, produknya karena dia endoterm berarti dia panas di dalam, berarti produknya memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi reaktannya gitu ya. Bedanya itu aja. Nah, jadi energi aktivasi diagramnya ada dua berdasarkan reaksi eksoterm ataupun reaksi endoterm gitu ya. Kalau reaksi eksoterm berarti produk hasil apa energinya nanti energi produknya lebih rendah gitu ya. Kakak tulis di sini. Bentar. Jadi energi produk itu akan lebih kecil daripada energi reaktan gitu ya di reaksi eksoterm. Kalau di endoterm berarti energi produk lebih besar daripada energi reaktan gitu. Oke, untuk energi aktivasi ini ada pertanyaan dulu dari Karisa. Ada pertanyaan kah? Hmm, Belum ya. Jadi kita balik lagi di sini ya. Energi teori tumbukan ini laju reaksi terjadi jika arah tumbukan berlawanan, frekuensi tumbukan berapa sering tumbukannya sama energi tumbukannya seperti apa gitu ya. Ada disebut dengan energi aktivasi, energi minimum yang harus dimiliki oleh reaktan untuk bereaksi. Jadi secara kesimpulannya gitu ya, teori tumbukan ini adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi setelah kita paham teori tumbukan, berarti kita akan paham nih faktor-faktornya apa aja gitu ya. Oke, kakak mau ngasih simulasi nih. Kemarin kan udah di-spill ya sama kakak ya. Mau ngasih simulasi. Tadi Karisa ingetin dulu, ini diagramnya seperti ini. Ingat ya, diagramnya seperti ini. Kalau endoterm seperti ini, eksoterm seperti ini. Kita coba ke simulasinya ya. Oke, kakak stop dulu OneNote-nya. Kakak share simulasinya biar Karisa kebayang. Karisa senang sama visualisasi nggak ada? Biasanya anak-anak senang sama visualisasi ini. Tapi nggak tahu nih Karisa nih. seneng aja sih. Oke. Oke. Kakak share yang simulasinya ya. Belum muncul ya? Belum. Oke, tunggu bentar ya. Oke, masih hitam ya di karisanya ya? Masih. Oke, bentar ya. Di kakak juga masih ini, masih loading bentar. Nah, udah? Karisa udah muncul? Belum. Oh, belum. Sekarang gimana? Kalau di kakak sih udah ya? Udah muncul belum? Udah muncul belum? Di karisanya. Halo, halo. Halo, karisanya nge-freeze lagi.
Halo Karisa, Karisanya nge-freeze lagi. Eh, aku stop dulu. Karisa, Karisanya ini ya gangguan lagi. Oke, oke, nah Karisanya ada lagi. Oke, tadi gangguan lagi ya? Iya, nyobain pakai wifi malah nggak bisa. Oh, oke. Sekarang gimana? Share screen-nya udah muncul? Udah. Udah, oke. Nah, kemarin kan sempat di-spill ya sama kakak kalau ada salah satu simulasi gini ya, yang bisa apa ya, Karisa gunain gitu ya kalau pengen belajar lebih gitu ya, namanya PET Colorado gitu ya. Jadi cari aja mau fisika, biologi, matematika, kimia, itu semua ada gitu. Tinggal cari aja, ketik aja babnya mau apa gitu ya. PET Colorado Simulation web stasioner misalkan buat gelombang fisika gitu ya, boleh kayak gitu. Jadi tinggal di klik aja. Nah, ini salah satunya buat kita belajar hari ini. Ini adalah eh, simulasi untuk laju reaksi gitu ya. Nah, di sini kita ada yang namanya kursor kakak gerak gak di Karisa? Nggak. Oh, serius Li? Kursor kakak ngegerak? Ini kakak lagi muter-muterin kursor. Nggak. Oh, gerak. Oke. Nah, di sini ada single collision. Jadi collision itu kan tumbukan ya. Ada many collisions sama di sini ada rate experiments. Berarti apa namanya tuh percobaan laju reaksinya seperti apa. Nah, kita ke single collision dulu. Nah, kalau kita lihat, nah ini energi aktivasi itu ini gitu ya. Kursornya benar kelihatan kan sama Karisa ya? Gerak ya? Iya. Oh, oke oke. Takutnya kursornya nggak ini. Oke, di sini, nah misalkan ini ya. Nah, maksudnya energi aktivasi itu yang ini puncaknya gitu ya. Energi reaktannya tuh yang di bawah gitu ya. Nah, ini adalah energi si produknya gitu. Kalau kita lihat di sini adalah energi reaksi lebih kecil nih dibandingkan energi produknya. Berarti ini endoterm atau eksoterm tadi. Kalau si energi potensial atau energi produknya di atas. Berarti eksoterm atau endoterm. EXO. Nah, ingat kalau EXO berarti produknya Eh, mengalami penurunan Indo, energi. Indo. Betul, good job. Berarti ini endo. Endo itu berarti energi produknya lebih tinggi daripada energi reakan karena dia menghasilkan energi ya. Endo itu kan menghasilkan energi ya, menangkap energi ya gitu. Jadi pasti Mm-mm. energi produknya lebih tinggi daripada energi reaktannya. Di sini kita punya persamaan atau kita punya reaksi antara molekul A yang diwakili oleh bola warna kuning gitu ya, seperti ini. Terus dia bereaksi dengan molekul BC gitu ya. BC-nya di sini ada pink sama abu ya di sini ya gitu. Jadi kita lihat nih gimana kalau kita mereaksikan antara si A sama BC di single collision. Jadi kalau tumbukan tunggal artinya molekul A-nya cuma satu, molekul BC-nya cuma satu. Nah, nanti kita bandingkan sama yang many collision atau tumbukannya yang banyak. Tadi kan frekuensi berpengaruh ya, ingat ya, berpengaruh ya frekuensi, arah sama apa tadi energinya gitu ya. Nah, kita bisa kita lihat di sini, misalkan kita kasih energinya serendah mungkin misalkan. Oke, wait. Kakak pindahin dulu ini ke bawah. Ngalangin banget ini. Bentar ya. Ke bawah kamu ke bawah. Oke. Nah, bentar ya, Karisa ya. Ini di layar kakaknya ini ngalang, ada yang ngehalangin dulu bentar.
Nah, kakak pindahin dulu. Oke. Nah, misalkan kita play ini gitu ya. Nah, berarti kita akan narik tuh. Kita ngasihnya energinya di energi bawah nih, belum bergerak sampai energi aktivasi. Karisa lihat pergerakan si molekul A ke molekul BC-nya kayak gimana? Lambat banget kan ya? Iya. Lambat banget gitu. Artinya, betul ya, energi aktivasinya aktif enggak? Kalau kayak gini. Dia ada di energi mana? Levelnya masih di bawah nih. Oh, level energinya masih yang hijau ini menandakan energi yang lagi dipakai ya. Garis hijau panjang horizontal ini menunjukkan energi yang lagi dipakai. Ada nggak ini interaksinya antara si A sama BC? Kebentuk nggak molekul AB tambah C-nya? Enggak ya? Coba kita kasih energinya Enggak. sampai ke energi aktivasi. Coba kita kasih nih energinya nih. Kita naikin energinya nih. Naikin energinya. Oh, naikin energinya lama banget ya. Nah, kita pause dulu. Kita reset dulu ya. Nah, coba kita kasih energinya sepanjang sampai menuju energi aktivasinya nih. Oh, kejauhan. Nah, di sini ya, energi aktivasinya kan di sini. Coba kita kasih ya. Nah, kebentuk gak reaksi antara A sama B-nya? Nah, nyambung ya? A sama B-nya kebentuk ya di sini ya. Karisa bisa membayangkan, bisa ngelihat ini. Kurang bisa dibayangin sih. Oke, ini kan A, A itu kan awalnya satu tunggal nih, A doang warna kuning ya. Terus dia bereaksi dengan molekul BC gitu ya, warna pink sama abu ya. Bisa lihat ya. Nah, berarti hasil reaksinya apa produknya? Produknya dia harus menjadi AB, berarti A sama B-nya bersatu, C-nya berpisah gitu ya. Nah, di sini kita lihat setelah terjadinya tumbukan, setelah dia melalui energi aktivasinya, ini garis line hijau ini berarti dia menunjukkan energinya ada di mana gitu. Ini kan energinya udah ada di energi aktivasi ya. Kalau tadi kan energinya di bawah, gak kebentuk tuh si AB-nya gitu ya. Kalau ini kan kebentuk ya AB-nya ya, sama C-nya dia terlepas tuh. Berarti kan terjadi reaksinya, bener nggak? Kebayang nggak sama Karisa? Coba bayang sih dikit-dikit. Oke, ini masih single collision ya. Ini kan arahnya lurus aja ya. Ini kan arahnya lurus aja ya, si A-nya gitu. Kita riset Mm. lagi, coba kita riset lagi. Nah, risetnya kan seperti ini ya. Jadi energi sebelum bereaksi dia masih di bawah nih. Energi reaktannya masing-masing gitu kan ya. Si warna garis hijau ini gitu. Terus misalkan kita kasih energi sejauh energi aktivasinya. Nah, kita tinggal tarik. Nah, kita kasih nih. Bergerakan ya line hijaunya ya. Nah, misalkan kita kasih sesuai dengan energi aktivasinya di sini. Kita lepaskan energinya si A. Nah, kan terjadi tumbukan. Nah, terjadi tumbukan gitu. Nah, kita lihat nih reaksinya. Kita naikin sampai nah di situ. Tuh, harus mentok di energi di puncak energi aktivasinya baru dia nyambung gitu tuh si A sama B-nya. Kebentuk ya, Mm. kebentuk ya yang tadinya gitu. Nah, si B-nya nyangkut di A artinya berarti ini reaksinya jalan gitu. Berarti ada nih reaksinya gitu ya. Kalau Karisa belum kebayang yang ini kita coba di yang Gimana manifold kemana? ini nih si A sama B-nya nih. Nih, tuh kan ya. Si A sama B-nya nyambung ya. Si C-nya kan terlepas ya. Nah, si C-nya terlepas sesuai dengan Mm. produk yang ini.
produk di mana produknya adalah A sama B menyatu, C-nya terpisah gitu ya. Kebayang ya? Oke, kita coba di manipulation deh, biar banyak gitu ya. Nah, kita riset dulu. Kita riset dulu. Oke, misalkan Karisa mau berapa banyaknya A-nya? Hmm, Mau bisa berapa sampai banyak? berapa nih kalau kayak gini tuh? Apa? Ini kalau untuk simulasinya 0 sampai 100. Maksimal 100 molekul. Oh, bebas berarti mau kita. Heeh. Misalkan kita kasih berapa ya? Yang muncul berapa nih? Coba. Yang munculnya berapa nih? Oh, oh. Yang munculnya ini berapa tuh? Banyak tuh. Yang munculnya 5. Oh, Misalkan kita tambah lagi. Misalkan. mm, Tambah lagi jadi 6. Tambah lagi jadi 8 nih. Bisa dilihat dari sini ya. Nih, 8 gitu. mm, Terus kita BC-nya mau ngasih berapa? Misalkan sama nih 8 gitu ya. Biar sama gitu. Ini baru 2. Kita bisa kasih lagi 2, baru 4, baru 6. Kita kasih lagi 2. Nah, sama-sama 8 ya. Karisa bisa lihat di sebelah kanan berarti ya. Di sebelah kanan ini jumlah A-nya ada 8, molekul A-nya, molekul BC-nya juga 8 gitu ya. Tapi energinya, kita lihat energinya masih di energi yang belum nyampe aktivasinya nih. Aktivasinya kan harus sampai puncak sini ya. mm, Ah, mm. ini kan terjadi tumbukan, bener nggak tuh? Saling menumbuk satu sama lain ya. Ya, Nah, tapi terjadi nggak si AB-nya kebentuk sama C-nya lepas? Jadi nggak? Ada nggak AB-nya sama oh, C-nya lepas? Nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Artinya karena belum nyampe energi aktivasinya. Artinya dia hanya tumbukan aja. Tumbukannya belum sampai menghasilkan produk gitu ya. Mm, mm. Jadi kalau untuk menghasilkan produk, energinya itu harus sampai ke energi aktivasinya. Kita tambahin, misalkan energi aktivasinya kita naikin ya, sampai ke energi aktivasinya. Nah, kita naikin nih, naikin. Misalkan kita set energinya di sini. Nah, di energi aktivasinya. Kita kasih lagi, misalkan tadi berapa? 8 ya. 8, terus ini kita kasih lagi 8. Tuh, belum apa-apa aja udah nyambung aja nih, ada AB nih. Ya, nih AB-nya, C-nya lepas Oke. ya. Nah, jadi kelihatan ya. Jadi kalau tadi kita Oh, kasih energinya masih di energi reaktan, artinya energinya masih di bawah, belum nyampe ini ke energi aktivasinya. Nggak ada nih gitu interaksi antara si A sama BC-nya. Tidak membentuk AB ditambah C gitu ya. Setelah kita kasih energinya sampai energi aktivasi gitu ya, sampai puncak sini energinya, baru deh nih si C-nya pada lepas nih. Si C-nya pada lepas gitu ya. Terus si AB-nya kebentuk gitu ya. Meskipun nggak semua, tapi kan produknya udah ada gitu ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri nih. AB-nya kebentuk ada 3, C-nya ada 3, katanya yang tadinya 8 8 gitu ya. Nah, jadi kebentuk gitu. Bisa bisa membedakan tadi antara ketika dia energinya masih energi di bawah, energi di kenapa reaktan. tiga? Kenapa? Kenapa tiga? Apanya hasilnya? Oh, Ini hasilnya iya, aja. iya, iya. Jadi yang Jadi terbentuknya itu udah ini. Jadi Iya. yang terbentuknya udah berapa banyak gitu. Jadi dia terus berfluktuatif gitu ya seiring terus-terusannya terjadi tumbukan gitu. Nih ya, si C-nya lepas tuh, si AB-nya ada gitu. Nanti dia numbuk lagi, terjadi lagi, misah lagi, jadi lagi, misah lagi, jadi. Nah, jadi reaksi kimia tuh kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi si reaktan gitu ya, kalau dia sudah mencapai energi aktivasinya, nah baru dia akan menghasilkan produk gitu. Intinya gitu. Yang mau dipelajarin di sini kayak gitu ya. Jadi ketika si reaktan gitu ya, ketika ada energinya di bawah gitu ya, belum mencapai energi aktivasinya gitu.
dia nggak bisa tuh menghasilkan produk gitu. Dia nggak bisa menghasilkan AB ditambah C. Dia masih aja A tambah BC gitu ya. Jadi belum bisa nih gitu. Gimana sih? Nah, jadi kita naikin gitu, naikin si energinya gitu ya. Kalau kita lihat pergerakannya juga nih, kalau kita misalkan balikin lagi gitu ya, si energinya ke bawah nih. Uh, kedenger gak? Geluduk di teteh, di kakak. Kaget. Oke, misalkan kita kasih tadi berapa? 8 lagi. Nah, kita kasih 8 lagi. Nah, ini energinya di bawah nih. Kelihatan kan ya? Tumbukannya juga Kelihatan. tumbukannya juga gitu doang ya. Tuh, gitu doang gitu. Nyantai aja gitu. Numbuknya juga tuh asal nyantai aja tuh. Nggak terjadi tuh produknya gitu ya. Nggak kebentuk gitu si produknya tuh. Nyantai aja gitu tuh. Jadi kebayang ya, jadi energi Oh, aktivasi itu sebutuh itu gitu untuk reaktan membentuk produk gitu ya. oh. Nah, ini kan nggak terjadi ya, terus A sama BC terus gitu. Tumbukannya juga ya udahlah nyantai aja, nyenggol-nyenggol ya udah gitu. Nah, ketika kita naikin gitu ya ke energi aktivasinya kita naikin energinya. Nah, lain energi hijaunya nih kita naikin sampai energi aktivasi. Nah, kita kasih di sini 8, kita kasih juga di sini 8. Nah, gimana tuh tumbukannya makin cepat ya? Makin cepat ya setelah dikasih energi Mm-mm. ya. Nah, kebentuk ya si AB-nya, C-nya tuh udah lepas. Tuh, kebentuk di sini. AB-nya baru 2 katanya yang kebentuk. Tuh. Jadi satu lagi ini fluktuatif dia, tergantung dari frekuensi tumbukannya. Tadi kan frekuensi tumbukan ya. Nah, ini kan lebih sering ya. Numbuknya lebih sering ya dibandingkan tadi yang cuma leha-leha gitu kan ya. Ini kan lebih Mm-mm. sering ya. Nah, jadi proses reaksi kimia tuh seperti ini disimulasikannya gitu. Tumbukannya terjadi seperti ini ya. Jadi harus mencapai energi aktivasinya dulu, baru dia akan membentuk produk gitu. Kalau dia belum nyampai energi aktivasinya mah ya nggak akan gitu, nggak akan nyampe produk gitu ya. Coba kalau misalkan kita, Kak aku mau 100 misalkan, masing-masing 100 nih. Boleh, kita coba ya. Misalkan 100. Mm. 100, BC-nya 100 gitu ya. Terus si energinya, misalkan energinya masih di bawah gitu. Energinya ini kan banyak ya. Tapi energinya masih di bawah nih. Misalkan Mm-mm. energinya di bawah, kita kasih 100, kita kasih 100 nih. A-nya 100, BC-nya 100. Nah, kebentuk gak AB sama C-nya? Kita lihat di sini, masih nol ya. Masih nol ya. Padahal udah jelas banyak gitu. Mm-mm. Si A-nya 100, BC-nya 100 menghasilkan produk AB sama C-nya enggak? Menghasilkan enggak? Oh. Enggak ya. Lihat di sini AB-nya masih nol, C-nya nol, produknya nol. Mm-mm. Produknya Mm-mm. nol, enggak ada gitu. Jadi meskipun banyak gitu molekulnya, Mm-mm. dia energinya masih di energi reaktan ya nyantai aja gitu. Reaktannya ya nyantai aja gitu. Dia ya interaksi tumbukannya kecil aja, tapi nggak sampai menghasilkan produk gitu. Tumbukannya ditanya ada nggak tumbukannya? Ada, ini bergerak. Tumbukannya ada. Arahnya ada nggak? Arah ada. Frekuensinya ada. Ini sering tumbukannya. Tapi kok nggak terjadi nggak terjadi Mm-mm. produk gitu. Produknya nggak ada. Ya energinya kurang karena dia belum nyampe ke energi aktivasinya gitu ya. Kayak gitu. Sekarang kita coba misalkan energi aktivasinya kita naikin. Energi aktivasinya naikin. Kita naikin energinya sampai energi aktivasi misalkan. Nah, kita naikin nih sampai energi aktivasi di sini. Nah, kita naikin di sini nih. Tadi berapa? 100 misalkan. 100, Mm-mm. 100. Nah, kita lihat. Nah, langsung kebentuk AB-nya nih. Banyak ya. Nih, AB-nya nggak nol ya sama C-nya ya. 30, 31. Tuh, 34, 35. Mm-mm. Berpuluh. Berarti di sini frekuensinya ada Oh. gitu ya. Frekuensinya ada. Tumbukannya sering banget karena banyak gitu. Apalagi ini 100 gitu ya. Nah, berarti di sini kebentuk nih Mm-mm. AB sama C-nya karena
reaktannya udah sampai energinya sampai energi aktivasi. Jadi sepenting itu energi aktivasi itu gitu ya. Kebayang ya sama Karisa ya. Nah, ini tumbukan gitu ya. Jadi yang dimaksud tumbukan, meskipun ada tumbukan, tapi kalau energi aktivasinya masih masih kurang, dia nggak akan menjadikan adanya produk gitu. Tapi setelah kita sampai ke energi aktivasinya, produknya muncul nih. 40, 41, 42, 43 gitu. Ada Mm-mm. artinya gitu maksudnya. Ya, jadi paham dengan simulasi ini yang disebut dengan tumbukan? Tumbukan di kimia gitu ya, karena kita Mm. mempelajari tumbukannya secara molekul, secara mikroskopi. Kalau di fisika kan kita bisa melihat secara makro ya, artinya benda-benda besar kita bisa lihat tumbukannya seperti apa. Tapi kalau di kimia kan mikro ya, jadi secara molekul gitu. Nggak kelihatan kan kalau Mm-mm. kita lagi ngaduk kopi, kopinya gimana gitu ya. Molekul kopinya kalau bertumbukan kayak gimana kan kita nggak ngelihat ya. Cuman kelihatannya airnya udah jadi hitam aja gitu kan ya. Nah, kayak gini gitu. Jadi kan kebentuk nih 45 tuh 37 40 terus aja berfluktuatif gitu ya jumlahnya. Artinya produknya kebentuk gitu ya. Produk A, B sama C-nya kebentuk setelah dia mencapai energi aktivasinya. Jadi ingat, energi aktivasi itu adalah energi minimum. Minimum loh. Energi minimum yang harus dimiliki oleh reaktan gitu ya. Apalagi kalau energinya kita naikin lagi, bisa jadi semua produknya kebentuk. Kalau tadinya 100 A sama 100 BC, nanti bisa aja jadi konsentrasinya berbalik jadi AB-nya 100, C-nya 100, jadi hilang udah A sama BC-nya gitu ya. Kalau kita naikin terus sih energinya gitu ya. Jadi energi aktivasi itu emang energi minimum untuk membentuk satu aja gitu si produknya. Itu udah disebut berhasil kita mereaksikan suatu reaktan gitu. Jadi energi minimum ini bukan energi maksimum ya. Energi minimum yang harus dimiliki oleh reaktan supaya menghasilkan produk Mm-mm. gitu. Kebayang ya tadi ketika energinya di bawah dia nggak kebentuk sama sekali meskipun ada tumbukan gitu. Jadi tetap harus ada energi. Nah, inilah teori tumbukan yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi nantinya gitu. Ini kan laju reaksi itu kan kecepatan Mm-mm. ya. Ini kelihatan nggak cepat tumbukannya? Kelihatan ya, cepet ya. Pergerakan Ada molekulnya kelihatan cepet sih. Ya. gitu. Nah, ini yang disebut dengan laju reaksinya gitu. Kira-kira kalau dari sini kebayang nggak faktor-faktornya apa aja yang pengaruh laju reaksi? Kebayang nggak sebelum nanti kakak jelasin? Kebayang nggak apa aja dari simulasi ini? Yang pertama banyaknya molekul ya, mempengaruhi ya. Mm-mm. Nah, berarti itu lebih ke konsentrasi nantinya. Terus tadi kakak naikin energinya pakai apa? Kakak tadi naikin energinya pakai apa? Ini ada cold, ada hot. Berarti ini apa? Temperatur. Temperatur tuh suhu ya. Jadi nanti yang pengaruh suhunya gitu ya. Jadi suhu, Mm. konsentrasi. Nah, baru ini bentuk bentuk molekul ngaruh nggak menurut Karisa? Ini kan A-nya bulat kuning agak gede ya daripada yang B yang pink sama yang C yang eh, abu ya, yang biru atau abu gitu. Ini lebih ke biru sih. Nah, bentuk molekul ngaruh nggak? Ngaruh nggak? Um, Ngaruh. Ngaruh, bentuk molekul juga nantinya ngaruh. Nanti kakak jelasinnya di faktor-faktornya. Jadi bentuk Mm-mm. molekul, jadi kenapa A besar, B lebih sedang gitu ya, C kecil. Nah ini tuh sebenarnya ngaruh banget nanti ke laju reaksinya. Coba kalau misalkan A semua gitu ya, coba kita kasih A semua. Kalau A semua kan dia ya nggak akan terbentuk apa-apa ya. Misalkan A semua, Mm-mm. ininya di sini gitu. A-nya misalkan kasih 100 gitu. Nah, kita play. Nah, kan gede ya.
Nah, jadi harus memang apa namanya tuh em, bentuk molekul sangat berpengaruh gitu terhadap tumbukan atau terhadap laju reaksinya gitu. Satu lagi nanti yang berpengaruh adalah katalis. Katalis itu adalah senyawa atau molekul yang mempercepat reaksi. Jadi gunanya katalis nanti seperti apa ya? Nanti kita apa namanya tuh jelasin lagi. Nanti kita pelajarin lagi. Mm-mm. Oke, sampai sini ada yang tanyain? Kita teori tumbukan dulu nih sebelum nanti masuk ke konsentrasi suhu, bentuk molekul atau luas permukaan sama katalisnya. Ada yang tanyain dulu? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi mudah-mudahan dengan simulasi ini Karisa kebayang ya tumbukan tuh seperti apa gitu di kimia gitu ya. Numbuknya tuh kayak apa sampai ngebentuk si produknya gitu ya. Terus gunanya energi aktivasi seperti apa Ya. gitu ya. Oke. Karena kita udah 1 jam nih. Iya. Mm-mm. Berarti kita udah sampai sini dulu. Berarti nanti next meeting. Nah, berarti kita next meetingnya after Lebaran ya. Ini kan terakhir kita di bulan Ramadan ya. Iya. Nah, kalau pekan depan, karena di Komuba sendiri udah libur, jadi pekan ini tuh pekan terakhir di Komuba. Jadi kemungkinan ya pekan depan juga kita nggak les gitu ya, karena di Komubanya sendiri udah libur gitu ya. Di Komuba itu sampai tanggal 12 Maret. Nah, jadi kalau Karisa masih punya les sampai tanggal 12 atau 13 sampai 13 12 13 14 punya jadwal les, mending ditarik aja ke mentornya gitu. Karena di Komuba Oh tanggal iya. 12 udah libur gitu ya. Kecuali kalau Oke. Karisa punya jadwal kelas tanggal 11 berarti kan masih bisa ya. Nah, kayak gitu. Oke, berarti hari ini kita sampai di sini dulu. Itu nanti di OneNote-nya udah langsung apa ada gitu catatannya. Jadi Karisa bisa buka langsung link yang Kakak kasih aja ya. Kayak gitu ya. Iya. Oke deh, berarti hari ini terakhir kita les di bulan Ramadan. Kakak mau ngucapin makasih udah semangat belajar di bulan Ramadannya. Bagus banget buat Karisa. Terus mudah-mudahan puasanya lancar sampai akhir Ramadan. Sampai kita ketemu di Amin. Idul Fitri ya. Minal aizin wal Oh faizin. Mohon maaf iya. lahir dan batin, Karisa. Minal Mudah-mudahan aidin wal faizin, Kak. iya. Terima kasih. Iya, jadi mudah-mudahan saumnya kita pahalanya terus ngalir berkah gitu ya, diridhoi sama Allah ya. Amin Allahumma. Oke deh kalau gitu. Salam buat Bibun, salam buat ibu bapaknya. Semoga sehat terus dan sampai ketemu lagi after Lebaran. Bye bye Karisa. Bye-bye, Kak. Terima kasih. Yuk.